Berarti ada keterlibatan pihak lain pada kasus ini, Pak? Soal Pak, berarti ada Pengacara kalau belain koruptor nggak lepas-lepas, nggak beda-beda, selalu nanti dipanggil-panggil oleh KPK. Ini bukan kata Alvin Lim, tapi ini kata berita Kompas, teman-teman ya. Saya yakin Kompas cukup terpercaya. Kalau teman-teman lihat, katanya pengacara kondang dipanggil KPK nggak hadir. Kok nggak kooperatif sih? Katanya lawyer. Kalau lawyer harus satu hukum dong, datang. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV teman-teman. Hari ini saya akan membahas dan memberikan pencerahan tentang perbedaan antara dua kubu lawyer teman-teman ya. Yaitu lawyer pengacara pembela masyarakat dan pengacara pembela koruptor teman-teman ya. Saya memberikan contoh untuk gamblangnya ya, sebagai perbandingan adalah contoh saya Alvin Lim sebagai lawyer pembela masyarakat. Dan lawyer pembela koruptor saya pakai adalah Lukas. Kenapa Lukas? Karena Lukas sudah diketahui sudah membantu banyak sekali koruptor-koruptor Indonesia, teman-teman ya. Sebut saja dari Lipo, kasus Lipo dia yang bantu di situ ya. Dan kasus-kasus lainnya banyak sekali. Kalau kita googling teman-teman ya akan melihat bahwa Lukas ini sangat piawai dalam membantu para koruptor ya. Nah, teman-teman harus mengerti nih perbedaan antara kedua lawyer ini ya. Baik strateginya beda, lawyer fee-nya beda, cara-caranya juga beda, teman-teman. Integritasnya juga mungkin berbeda, teman-teman ya. Yang ini harus diperhatikan. Ya, jadi pertama-tama nggak ada salahnya, teman-teman ya, untuk Lukas membantu para koruptor ya. Karena memang pengacara itu kita bisa membantu baik itu penjahat maupun orang benar yang dijolimin, teman-teman ya. Dan kebetulan Lukas memang senengnya spesialisasi dia banyak membantu para koruptor dan juga orang-orang pilot, teman-teman ya. Jadi kalau mau mempilotkan sebuah perusahaan gitu ya, wah mereka paling suka itu ya, karena dia juga salah satu ketua organisasi kepilotan, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut saja teman-teman ya. Pertama saya mau kasih tahu ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi pengacara pembela masyarakat itu, kenapa saya sebut diri saya sebagai pengacara pembela masyarakat? Karena kalau teman-teman lihat profiling dari LQ ya, dari Alvin Lim ini, yang saya bantu ini kebanyakan orang-orang yang menjadi korban investasi bodong. Contoh teman-teman ya. Jadi korban investasi bodong ada yang namanya Indosuria, ada yang namanya dulu itu Millennium ya, Kresna, banyak sekali teman-teman ya kalau kita jabarin ya, DNA Pro, Fahrenheit ya, Net 89, dan itu kalau dikumpulin klien LQ ini yang menjadi korban investasi bodong itu ada 5.000 lebih, kurang lebih ya 5.000 orang ya. Berarti makanya karena kita sering membela orang yang dijolimi oleh raksasa-raksasa tersebutlah, makanya saya menyebut diri saya sebagai lawyer pembela masyarakat. Ya, karena korban-korban yang saya bantu ini sebagian besar masyarakat. Saya hampir tidak pernah membantu perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan raksasa bebas dari hukuman mereka, teman-teman ya, nggak pernah. Ya, jadi itulah mengapa saya sebut diri saya sebagai lawyer pembela masyarakat. Sedangkan Lukas, on the other hand ya, kalau teman-teman lihat kasus-kasus yang ditanganin ini, selalu dia membela perusahaan-perusahaan raksasa tersebut. Ya, berbanding terbalik dengan saya. Jadi kalau contoh, teman-teman ambil kasus terakhir yang UOB, ya, UOB Kaihian Sekuritas itu, yang ada si JJ itu, saya membantu korban yang 13 orang, ya, dirugikan. Salah satu terlapornya adalah klien yang ditangani oleh Lukas ya, yaitu UOB Kaihian. Jadi UOB Kaihian ini ditangani oleh Lukas, teman-teman ya. Jadi dia selalu menangani perusahaan-perusahaan besar ya yang diduga merugikan masyarakat ya. Dia bantu, dia lepasin ya, kalau bisa nggak kena jerat, harusnya hukuman tinggi jadi hukuman rendah ya. Jadi secara tidak langsung
pengacara-pengacara oknum seperti ini ya tipe-tipe oknum pembela koruptor itu ya membuat negara kita ini lebih parah. Kenapa saya bilang lebih parah? Ya, orang yang harusnya ditahan jadi nggak ditahan, dibantu ya bisa lepas. Orang yang harusnya penjara 20 tahun di penjara 1 tahun lepas di situ dan langsung setelah lepas dia korupsi lagi ya. Jadi hal inilah yang memperburuk saya bilang situasi di Indonesia, teman-teman. Seperti saya bilang tidak semua lawyer itu baik. Ya. Teman-teman, saya bicara tadi tentang oknum pengacara ya. Sekarang saya mau balik tentang Lukas, teman-teman ya. Nah, Lukas ini kita harus tahu riwayatnya tuh dia siapa. Ya, Lukas itu dulunya itu awal-awal kerja ya. Kerja kantoran di gedung papa saya. Ya, di bank milik papa saya, Bank Bira, teman-teman ya. Jadi Lukas itu awalnya kerja jadi staf legal, bagian legal dari Bank Bira, teman-teman. Jadi kasar ngomong pembantu lah, kacungnya papa saya lah di situ ya. Orang suruhannya di situ, teman-teman ya. Selain selalu dia membela koruptor, dia juga teman-teman kalau dilihat ya mulai terkenal itu setelah kenal dengan Om Edward ya. Jadi saya ada Edward Sudajaya yang saya kenal ketika di dalam tahanan ya, kami juga lumayan sering cerita-cerita dan dia cerita juga tentang Lukas, teman-teman. Bagaimana dia membantu karirnya Lukas, mereferensikan Lukas ke bank untuk supaya diterima di situ ya. Jadi mulailah karirnya si Lukas itu mulai naik waktu setelah dari Bank Bira, teman-teman ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari Edward Surajaya, teman-teman ya. Tapi ketika dia sudah beckon di situ ya, kita tahu ternyata dia tersandung kasus, teman-teman ya. Dia pernah divonis bersalah melanggar undang-undang Tipikor ya. Divonis kalau nggak salah waktu itu tuntutannya maksimal 12 tahun, vonisnya tapi 7 tahun penjara tuh di PN ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kebetulan saya waktu itu di situ, teman-teman ya. Saya lihat bagaimana dia disidang ya, bagaimana saksi-saksi juga bersaksi ya. Saya dengar juga supirnya dia ya, saya dengar supirnya dia dibuka rekamannya, dibilang oleh supirnya bahwa dia sering mengantar si bapak itu ya, memberikan serangan fajar, katanya serangan fajar ya. Ya teman-teman tahulah apa itu serangan fajar, teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah dia divonis 7 tahun penjara ya, dia makanya pakai rompi tahanan, rompi kuning di situ ya. Jadi jadilah kalau orang-orang di penjara itu terhadap undang-undang Tipikor ini ya, kita bisa tahu lah ya, karena gini teman-teman. Saya membantu masyarakat yang menjadi korban. Kebetulan nih masyarakat ini uangnya hilang. Dihilangin oleh siapa? Oleh si raksasa ini, teman-teman ya, perusahaan raksasa. Nah, tentu saja di sini yang namanya uangnya udah hilang, kita untuk menyogok atau untuk menyuap tuh udah sulit. Ya, saya jujur-jujuran aja sama teman-teman ya. Karena dia udah kehilangan rumah, kadang tabungan dia udah hilang. Dia mau bayar itu udah kesulitan, mau bayar lawyer fee aja udah kesulitan. Gimana mau nyuap polisi, mau nyuap jaksa, mau nyuap hakim, teman-teman ya. Makanya disitulah saya menggunakan strategi no viral no justice ya. Sedangkan para oknum pengacara koruptor ya, yang membantu petinggi-petinggi koruptor, perusahaan-perusahaan contoh Indosuria di situ ya, Kresna ya, dia kan punya perusahaan-perusahaan ini, punya lawyer-lawyer hebat ya. Apalagi koruptor-koruptor yang ditangkap-tangkap itu juga kan punya lawyer-lawyer hebat ya, yang kita sebut lawyer pembela koruptor lah ya. Nah, lawyer pembela koruptor ini tentunya yang namanya korup, dia udah punya duit banyak, dia nyolong duit negara, jadi duit dia banyak. Disitulah dia pakai untuk nyogok, untuk nyuap, teman-teman. Makanya nggak heran, teman-teman, nggak heran ya kalau lawyer-lawyer pembela koruptor itu selalu biasanya bermasalah dengan hukum, karena diduga mereka itu menang karena suap ya. Ini saya kasih teman-teman ya biar supaya lihat, adalah sebuah berita, teman-teman ya. Kita baca ini beritanya. Yang pertama,
Berita pertama Kamis 15 November 2018 teman-teman. Ya, ditayangkan oleh Tribun News berjudul Lukas, saya ditangkap ketika menuruni tangga lantai 2 gedung KPK. Ya, bukti ya bahwa dia ini lawyer bermasalah teman-teman ya, lawyer bermasalah, lawyer brengsek lah istilahnya. Kenapa brengsek? Karena ya ditangkap sama KPK. Kalau nggak ditangkap sama KPK ya nggak mungkin brengsek ya. Ini kata-kata media nih, bukan kata-kata saya nih ya. Lawyer bermasalah teman-teman ya. Kita bacakan teman-teman di sini ya. Pengacara Lukas baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan merintangi proses hukum terkait kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat petinggi Lipo Group Edi Sindoro di PN Jakarta Pusat katanya di sini ya. Pengacara Lukas yang kini berstatus terdakwa kasus dugaan menghalangi penyidikan pada Edi Sindoro sempat mencurahkan isi hatinya dan pengalamannya selama menghuni rutan KPK. Jadi ini dia masuk kandang monyet juga teman-teman ya. Masuk kandang monyet, sempat dipenjara ini di KPK di situ. Dalam nota keberatan, Lukas berbagi cerita kilas balik hal-hal yang sesungguhnya dialami sejak menjakan kaki hingga duduk di kursi terdakwa. Hari yang tidak saya lupakan, hari itikat baik memenuhi kewajiban untuk datang ke KPK memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara di Sindoro yang sama sekali tidak saya ketahui. Ngakunya dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu nggak mungkin ditangkap lah, inilah ya. Saya tetap datang sesuai surat panggilan dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan sebenar-benarnya selama kurang lebih 5 jam. Semua orang juga bilang jawab dengan sebenar-benarnya ya. Maling nggak ada yang ngaku di situ. Setelah pemeriksaan, penyidik mempersilahkan dirinya pulang. Ternyata dicegat dan ditangkap. Sejak itu nggak pernah menginjakan kaki di rumahnya. Saya ditangkap ketika menuruni lantai 2 gedung KPK dan langsung diperiksa sebagai tersangka 4 jam. Jadi dia diperiksa sebagai saksi 5 jam, keluar, ditangkap lagi diperiksa sebagai tersangka ya. Memang udah ditarget ini teman-teman ya. Jadi KPK ini sudah tahu bahwa Lukas ini orang yang bermasalah teman-teman ya. Sehingga dia ditangkap di situ. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin ditangkap lah. Ya, polisi, jaksa, hakim kan dia ada aturannya. Sungguh suatu malam yang nahas bagi saya katanya. Dia pribadi tetap berpikir positif, menganggap semuanya kekhilafan. Dari balik jeruji, Lukas tetap berdoa pada Tuhan agar dikuatkan dan diberikan jalan keluar dari cobaan dan kekhilafan yang menimpanya. Ya, maling juga munafik. Maling selalu juga teriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Tapi kita tahu ya yang tipe-tipe seperti itu ya. Oke teman-teman, kita keluar dari sini teman-teman ya. Ini 2018 ya. Gak selesai teman-teman. Gak selesai di sini. Kenapa saya bilang gak selesai di sini? Sekarang kembali dia dipanggil lagi oleh KPK teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Pengacara kalau belain koruptor nggak lepas-lepas, nggak beda-beda, selalu nanti dipanggil-panggil oleh KPK ya. Jadi teman-teman kalau mau milih pengacara berhati-hatilah ya. Saya hanya memberikan himbauan ya, saya nggak menjelekkan si A atau si B, enggak, terserah. Teman-teman mau pakai pengacara koruptor, mau pakai pengacara tukang pukul, mau pakai pengacara teroris pun saya nggak masalah ya. Tapi saya cuma kasih tahu, jangan sampai teman-teman udah bayar biaya pengacara mahal-mahal ya, apalagi dolar-dolaran itu ya di situ ya, biaya gede. Ternyata lawyer kalian nanti ditangkap KPK. Ditangkap KPK. Kenapa? Karena biasanya lawyer atau oknum ya, saya bilang oknum ya, saya nggak sebut nama orangnya. Oknum lawyer yang membela koruptor itu biasanya membela dengan suap, teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman memakai lawyer yang dengan cap koruptor di situ ya, yang ada cap koruptornya. Saat ini Anda bayar, besok tiba-tiba kasus Anda nggak jalan. Kenapa? Lawyernya ditangkap KPK bos di situ ya. Hati-hati teman-teman. Saya kasih berita ini yang terbaru teman-teman ya. Saya kasih berita yang terbaru di sini biar teman-teman bisa melihat teman-teman ya. Ini bukan kata Alvin Lim, tapi ini kata berita Kompas teman-teman ya. Saya yakin Kompas cukup terpercaya. Kalau teman-teman lihat berita Kompas tanggal 15 Maret 2024 ya. Di sini berjudul pengacara Lukas mangkir. KPK ingatkan kooperatif. Balik lagi nih dipanggil KPK nih, mangkir lagi ya.
Biasa orang kalau dipanggil KPK tuh nggak pernah datang, ya. Tapi yang saya bingung, kenapa kok Lukas dipanggil terus sama KPK ya? Kenapa dipanggil sama KPK ya? Apa karena keluarga dia ada di KPK kah? Saya nggak ngerti itu. Kenapa sih Lukas dipanggil sama KPK? Kenapa? Apa dia jadi tukang makanan? Apa nyediain makanan di KPK? Terus makanan yang nggak datang atau gimana ya? Saya nggak ngerti ini. Kenapa dia dipanggil KPK terus ya? Terus KPK bahkan bilang sama dia mengingatkan untuk kooperatif. Saya bacain ya isinya tuh teman-teman ya. KPK mengingatkan pengacara kondang Lukas SH bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Lukas sebelumnya dipanggil sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Jadi teman-teman, informasi yang beredar ya teman-teman ya, informasi yang beredar, kita lawyer-lawyer tahu lah ya. Tentang Lukas itu kita tahu semua busuk-busuknya, baik-baiknya, busuk-busuknya semua kita tahu ya, plus minusnya tentang dia teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya seperti yang dibilang oleh Mahfud, kalau oknum lawyer itu selalu mainannya kan mainan ya, kita udah tahu ya, lawyer koruptor, oknum-oknum tuh selalu mainan begini teman-teman ya, mainan duit, mainan sogok, mainan suap. Ya, itu kata Mahfud ya, oknum loh, saya bilang oknum ya. Jadi teman-teman, karena yang namanya dia mainan suap, dia kenalah si A, kenalah si B, kenalah si C, kenalah si D. Dan kalau teman-teman telusuri, Lukas ini lulusan universitasnya di Hasanuddin tuh, kalau nggak salah tuh daerah Makassar ya. Dan kalau teman-teman lihat, ketika Nur Hadi menjabat ketua MH-nya ya, Muhammad Atta itu adalah orang Makassar juga teman-teman ya, Hasanuddin ya. Jadi kalau dilihat teman-teman ya, kalau sekarang yang menjabat di Mahkamah Agung itu banyak orang-orang Hasanuddin ya, lulusan Hasanuddin atau banyak orang-orang Makassar, teman, jangan heran ya. Kenapa? Ya itu kenalan mungkin teman baiknya dari si Lukas ini ya, karena Lukas ini sangat pintar bergaul ya, dia pintar bergaul itu dia punya hubungan dekat dengan orang-orang petinggi-petinggi zaman atas. Makanya gak heran Hotman Paris bilang, lawan saya yang paling kuat itu adalah Lukas, kata dia. Ya mereka 11-12 lah teman-teman ya. Oke, namun yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kepada penyidik. Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadiran, ujar juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Ya, katanya pengacara kondang dipanggil KPK nggak hadir. Kok nggak kooperatif sih? Katanya lawyer. Kalau lawyer harus satu hukum dong, datang. Ya, Lukas datang. Ya, jangan takut lo, masa takut sih? Aduh. Kamu kan lawyer, bukan tikus. Kalau tikus takut sama orang, diinjek takut mati di situ. Ya, kalau lawyer jangan takut, datang ke KPK. Gak gigit kok itu orang ya. Dan kalau gigit sekalipun udah disuntik rabies kok. Lu tenang aja lah, gak bakal sakit, gak bakal diapa-apain. Ali belum mengungkap apa materi yang akan didalami penyidik kepada Lukas. Namun perkara Nur Hadi telah disidik KPK selama bertahun-tahun, teman-teman ya. Jadi ini mereka udah dibidik, teman-teman. Adapun Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multikon Indrajaya Terminal Hendro Sunyoto terkait kepengurusan 2 perkara Hiendra ya. Terbukti menerima suap ya, dari siapa? Pasti ada lawyernya yang jalan yang memberikan suap di situ ya teman-teman ya. Selain itu Nur Hadi dan Reski terbukti menerima gratifikasi 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di tingkat pertama, banding, kasasi hingga PK. Nur Hadi kemudian dijebloskan ke lapas Sukamiskin Bandung. Sementara Lukas bukan kali ini berhadapan dengan KPK. Meski menjadi pengacara, dia pernah ditahan KPK. Benar kan pernah ditahan kan, kata saya kan? Karena diduga merintangi penyidikan petinggi Lipo Group, Edi Sindoro. Proses hukum berlangsung hingga di MA. Ya, oke. Di situ teman-teman. Nah teman-teman,
kita sudah dengar tadi sedikit di sini ya teman-teman ya, tentang bagaimana hebatnya teman-teman ya, kiprah dari si Lukas SH teman-teman ya. Baru-baru ini ya kalau nggak salah kemarin ya, ada orangnya Lukas, ada orang dari Lukas ya, saya nggak tahu siapa, suruh saya minta maaf ya, klarifikasi. Katanya ada etik lah, ono lah ini ya, terkait dengan penanganan kasus yang saya tangani ya, dalam UOB Kaihan. Balik lagi teman-teman, UOB Kaihan ini saya adalah lawyer. Saya adalah lawyer, tentu saja apa kata-kata bacot yang saya keluarin di sini ya adalah pembelaan bagi klien saya ya. Saya punya hak untuk memberitakan, saya punya hak untuk bersuara, saya punya hak untuk membela klien saya punya hak untuk memberikan keterangan mewakili klien saya ya. Jadi saya heran gitu loh kalau dia suruh saya minta maaf. Emang lu siapa? Emang lu siapa? Emang lu ketua OA gua? Ya kan? Kalau dia bilang saya diduga saya melanggar kode etik, ya lu laporin dong ke organisasi advokat. Saya heran ya. Lukas SH ini katanya orang yang jago. Ya, lawyer lama, lawyer kondang. Masa lu nggak tahu aturan hukum sih? Ya kalau ada lawyer yang diduga melanggar etika, lu laporin ke organisasi advokatnya, lu laporin dong, biar diproses. Itu kan sesuai undang-undang advokat seperti itu, ya. Masa lawyer Lukas nggak tahu sih aturan hukum? Ya, apakah karena Anda terlalu banyak nyuap sampai Anda lupa? Apakah? Saya nggak tahu nih, saya nanya nih ya. Siapa tahu gitu ya, lu tukang suap atau enggak kan gua nggak tahu ya. Atau mungkin karena lu selalu sering suap, saset, jadi lu nggak ngerti hukum. Ujung-ujung lu mau nyuap dan lu bingung sekarang. Gimana caranya kenain si Alvin ya? Gimana cara gua suap ya kan? Suap gimana? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu aturan hukumnya nih, dia lupa. Ya gitulah kadang-kadang kalau lawyer ya, lawyer pembela koruptor itu kadang-kadang otaknya terkorup ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti juga nih kenapa nih ya. Jadi kadang-kadang dia tuh nggak ngerti hukum, cuma timbal ngebacot di podcast. Podcast kagak jelas juga ngebacot ya. Saya cuma bilang sama Lukas ya, halo Lukas ya, lu siapa? Suruh gue minta maaf sama lu. Sorry, lu tuh pembantunya, babunya bapak gue. Lu digaji sama bapak gue dulu, ya. Ya, ngerti gak? Gue putra mahkotanya. Lu suruh gue minta maaf. Mana ada minta maaf kayak begituan. Apalagi lu yang salah duluan, ya. Gue kasih tahu lu dulu. Dulu ketika lu laporin gue di masalah Allianz, ya, ada dugaan rekayasa di situ. Emangnya lu manggil gue? Emangnya ada tuh lu manggil gua dulu, ikutin aturan etika? Kagak ada. Lu langsung lapor polisi kan? Iya dong. Sekarang kenapa lu nggak lakukan hal yang sama aja? Kalau menurut lu ya, gua memfitnah lu atau gua mencemarkan nama baik lu laporin lah ke polisi lah. Kan di situ. Ini kan negara hukum ya. Gua nggak takut Lukas ya. Gua nggak takut. Lu bawa 1000 Lukas di sini. Ya, gue kentutin 1000 Lukas. Gue kagak takut sama lu orang. Ya, lu lawyer sama-sama, gue sama-sama makan nasi. Gue gak takut, emang gue harus takut sama lu. Ya kan, kalau gue salah, lu laporin gue ke polisi. Ya, kalau gue bicara, gue memberikan opini, masuk lu ikutin aturan undang-undang pers, lu ikutin aturan SKB 3 Menteri. Ya, yang namanya opini, kalau lu gak suka, lu belikan hak jawab. Ya, lu kasih opini tandingan, lu sanggah, ngerti? Ya, karena opini nomor 1 bukanlah pidana. Kedua, kalau gua berbicara sebagai kuasa hukum dari korban gue, membela klien gua, itu juga bukan pidana. Lu kan ngerti ya, undang-undang advokat dong. Aduh, lu advokat bukan sih? Apa jangan-jangan lu advokat karbitan? Kalau lu nggak ngerti undang-undangnya ya. Gua rasa lu ngerti lah di situ. Jangan pura-pura bego ya. Jadi lu sebenarnya udah tahu di situ kan. Ya, jadi kalau lu bilang suruh gua minta maaf, lu dulu yang harusnya minta maaf sama gua datang ke sini ya. Gua kasih tahu sama lu. Gua kagak takut sama lu. Ya, Lukas,
Zaman itu udah berubah. Zaman itu udah berubah. Dulu mungkin lu jago, ya, pakai jurus lu. Jurus begini-begini ya. Lu mungkin jago nih sama Hotman jurus begini-begini, ya. Hotman kan begini-begini nih. Tangannya begini-begini, ya kan? Jago. Ya, kalau lu mungkin begini-begini. Tangannya gua nggak tahu nih tangan lu gimana nih jurus lu, ya. Lu dulu mah menang terus. Sekarang tidak akan seperti itu, gua kasih tahu Lukas, karena zaman sudah berubah, ya. Zaman sudah berubah, ya. Gua kasih tahu lu, zaman sekarang ini sudah no viral no justice. Ngerti? Duit lu bisa aja nggak berlaku nanti di MA. Duit lu bisa aja nggak berlaku di kepolisian. Duit lu bisa aja nggak berlaku di kejaksaan, ya. Gua kasih tahu lu, ya, Lukas mau Junifer Girsang yang mau laporin gua ke pencemaran nama baik, ya. Lu bukan yang pertama yang mau laporin gua ke pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Raja Sabta Oktohari tuh, anaknya Ketum Hanura juga ada laporin gua 3 LP. Ya, sampai sekarang kita bye-bye aja. Gua kagak masuk penjara tuh, ya. Ya, kita fighting like a gentleman, ya, gua sama si RSO. Sekarang akhirnya kita berteman, ya. Sekarang akhirnya hubungan kita baik. Kenapa? Karena dia bisa melihat bagaimana saya adalah lawan yang tangguh. Saya adalah lawan yang tangguh. Yang nggak bisa dijadikan nama dia menjadi tersangka pencemaran nama baik. Karena apa? Saya berbicara itu ketika saya membela klien saya. Ya, ada undang-undangnya, bos. Lu juga begitu. Lu suruh gue minta maaf. Gue bicara itu sedang membela klien gue. Ya ilah, lu kan katanya pintar. Katanya nggak goblok, katanya nggak idiot. Kalau nggak idiot, lu harus tahu dong undang-undang advokat. Gue berbicara bela klien, kalau lu suruh minta maaf. Nenek, lu mana ada kayak begitu? Ya, nggak ada. Lu pikir lu siapa? Suruh gue minta maaf, ha? Siapa lu? Gue kagak kerja sama lu, gue kagak cari duit sama lu, gue kagak cari makan sama lu, dan gue nggak pernah jilat pantat lu. Ngerti nggak? Ngerti? Gue kagak takut sama lu. Ya, jadi kalau lu mau lapor polisi, lu mau laporin ke etik, apapun itu lu lakukan dah. Ya, lu lakukan. Gak usah banyak bacot, gak usah ngancem-ngancem gua, ya, suruh minta maaf, suruh etika. Gua kasih tau lu, orang boleh beretik kepada orang lain yang sopan. Tetapi kepada oknum, ya, nggak perlu itu beretika. Nggak perlu. Kalau gue di tengah jalan gue ketemu penjahat, gue mau maki-maki penjahat itu hak gue. Masa sama oknum harus, oh iya pak, apa pak, mau nyuri ya? Iya pak, silakan pak, ini dompet saya pak. Apa bapak mau apa lagi pak? Mau mobil, ini pak mobil saya gitu. Lawyer apaan lo kalau kayak begitu? Gak heran. Ya jadi masa itu akan berubah, gue kasih tahu aja, ya, masa itu akan berubah. Suatu saat orang yang di atas akan turun ke bawah, orang yang di bawah akan naik ke atas. Jadi jangan merendahkan orang, gue kasih tahu aja, ya. Apalagi orang gila kayak gue, lu rendahin. Waduh, gue sama pejabat-pejabat tinggi aja gue kagak takut, ya. Sama Jaksa Agung gue kagak takut, sama Kapolri gue kagak takut kok di situ. Selama gue benar, gue kagak takut sama mereka. Ya, ngerti nggak? Apalagi sama lu, Lukas. Siapa lu? Gue masih takut. Siapa lu sih? Ya ilah. Oh, gue lupa. Lu pembantu bokap gue, lu pegawai bokap gue, lu kerja sama bokap gue, ya kan? Lu terima gaji dari bokap gue. Dan kalau lu dulu nggak kerja sama bokap gue, nasib lu nggak bakal sebagus sekarang. Ngerti nggak? Ya. Jadi lu harus tahu diri, lu harus punya karma. Lu harus tahu diri di situ. Kenapa? Ya. Keluarga gua nih yang bantu lu bisa jadi sukses. Dan lu ketika muda, lu terima gaji dari bapak gue. Lu terima gaji dari keluarga gua. Ya. Sehingga lu bisa hidup, sehingga lu bisa berkarir, sehingga lu bisa gede. Ngerti? Ya. Jadi lu berhutang sama keluarga gua. Ya, udah kayak begitu, janganlah lu kurang ajar. Gua kasih tau lu, jangan lu kurang ajar. Nanti lu kena karma sendiri.
Kan udah terbukti toh. Terakhir kali lu laporin gue soal Allianz, nggak berapa lama, lu yang masuk penjara, kan? Gue kasih tau lu, itu karma. Gue kasih tau lu, itu karma. Lu percaya nggak percaya, itu karma. Lu terima budi dari bokap gue, lu celakain anaknya, lu mampus, lu diajar lu sama yang dia maha kuasa. Ya kan, kenapa? Karena lu selama ini keluarga gue memberikan lu kebaikan. Ya, tetapi lu nggak tahu diri. Lu serang gua, ya kan lu serang gua, lu serang anaknya di situ. Akhirnya apa? Lu masuk kan perkara Edi Sindoro, vonis 7 tahun, mampus gak lu? Ya, walaupun lu bisa keluar lah dengan cara-cara lu ya, cara-cara lu ya, begini ya, cara-cara lu, ya mungkin lu bisa keluar, ya toh. Tapi tetap aja kan lu udah ngerasa di dalam juga kan. Dan lu di dalam lebih lama dari gua. Lu di dalam lebih lama dari gua, lu rasain. Itulah karma, bos. Coba aja lagi. Gua tantangin lu dah. Coba aja lagi, lu serang gua lagi. Nanti lu yang pasti kena juga. Ya. Karena karma itu kuat, bos. Gua kasih tau lu, ya. Karma itu kuat. Apalagi sekarang gua membela nasabah, gua membela UOB nih. Ya, korban-korban UOB. Gua kuasa hukumnya korban-korban UOB nih. Gua berbicara sebagai kuasa hukumnya UOB. Bukan UOB, sorry. Kuasa hukum korban dari klien-klien UOB. Ya, yang 13 orang itu. Yang 53 miliar itu yang duitnya UOB nggak mau tanggung jawab. Ya. UOB lemparnya ke Michael, Vincent, Agung, dan JJ. Ya. Mereka lempar baliknya ke lu. Semua putar balik klien gue kagak ada yang mau urusin, ya. Dan lu sebagai lawyer pembela keadilan, lu harus tahu dong, keadilan bagaimana bisa keadilan ditegakkan. Klien gue nih intinya sekarang kehilangan uang 53 miliar, harusnya klien lu ganti dong. Nggak bisa selalu bilang, oh nggak tahu pokoknya bukan klien gue. Mereka Michael, Vincent, Agung sama JJ juga bilang bukan salah dia, masukinnya ke setornya ke UOB, UOB suruh ganti. Semua putar balik gak ada yang mau tanggung jawab. Terus yang rugi klien gua. Coba dong, lu kan lawyer. Lu kan aparat penegak hukum. Lu tahu yang mana yang adil. Harusnya lu bantuin dong biar supaya klien gua ini uangnya dia pulih. Ngerti ya? Dan sekarang gua mau lagi belain klien gua, ya. Gua lagi fight terhadap UOB karena lu lawyernya UOB dan lu ngomongnya macem-macem di surat tanggapan lu di situ ya. Yang menurut gue itu nggak ada juntrungannya di situ. Sekarang lu suruh gue minta maaf. Mana ada kayak begituan suruh gue minta maaf? Nggak ada itu suruh minta maaf. Ngerti nggak? Ya emangnya lu siapa gue suruh minta maaf? Aduh, lu kasih tuh lu cowok apa cewek sih? Sensi amat lu. Disentil dikit udah sensi. Disentil dikit gitu. Ya, sensi. Lu jantan atau betina? Ya. Kalau lu jantan, orang kayak jantan kayak gua, nggak ada sensi-sensian. Kita saling catup, ya udah. Memang kayak begitu, ya. Lawyer itu memang kayak begitu. Namanya juga pengacara, adu mulut. Mereka memang adu mulut. Itulah keahliannya mereka. Ya. Jangan sensi dong, sedikit-sedikit. Aduh mulut tersinggung udah langsung, aku mau mas minta maaf padaku gitu ya. Coba lu buka celana lu lihat masih ada batangnya nggak? Coba lu buka celana lu lihat masih ada batangnya nggak? Kalau masih ada batangnya jangan gampang sensi. Jangan gampang sensi ya. Kalau masih ada batangnya di situ, kalau gua melanggar kode etik, lu laporin ke organisasi advokat, kan lu tahu. Lo lakukan aja berdasarkan undang-undang advokat, jalanin dong. Masa lawyer hebat, sehebat Lukas yang katanya rate fee-nya bisa $1 juta per case ya. Masa gini aja kagak ngerti sih? Aduh, ya nggak mungkin lah. Lukas itu adalah law firm yang hebat, ya. Law firm yang hebat. Kasus-kasus yang ditanganin tuh bang-bang di situ ya. Cuma gue mau tahu nanti nasib Bang UOB ya. Gue mau tahu, lu sekarang kan belain Bang UOB.
Ya, lu lihat lu lawan gua sekarang kan, ya, lu pakai kehebatan lu pakai kehebatan, ya. Kalau Hotman begini-begini, lu begini-begini, lu pakai begini-begini lu, ya. Gua pakai jurus gua no violence no justice, ya. Gua mau lihat nanti, gua mau lihat, ya. Gua mau lihat Yasinta nanti itu Febrian Acung masuk penjara nggak nanti ya. Dan jangan lu minta damai, beda sama Allianz ya. Ketika udah TSK lu minta damai, Allianz lu minta damai. Yang ini gue minta sita akun, sita rekening, sita aset ya. Orangnya masukin penjara. Biar nanti pengadilan yang balikin duit ke gue. Nggak ada damai-damaian. No damai. Oh, mau ngapain damai sama lu? Ya. Damai itu dilakukan sebelum laporan polisi, bos. Jadi gak usah ada damai-damaian lagi sekarang. Laporan polisi udah jalan. Ya, LP-nya udah jalan, udah dari tahun lalu. Udah dilaporin toh. Nah, pidana ini adalah ultimum remedium. Jalan terakhir. Ya kalau udah jalan terakhir udah gak ada damai lagi. Damai itu sebelum dilaporin polisi, kita sudah berusaha mediasi. Dan lu tolak, lu gak mau bayar. Ya sudah selesai. Ya, ngerti ya? Oke. Saya sangat senang dan kita lihat saja bagaimana perkembangan fighting ya secara hukum, fighting secara hukum bukan secara kekerasan antara lawyer pembela masyarakat dengan lawyer pembela koruptor. Kira-kira teman-teman netizen sekalian, siapa yang bakal menang dalam perkara UOB 53 miliar? Apakah Alvin Lim sebagai lawyer ataukah Lukas SH sebagai lawyer yang berhasil ya bagi kliennya? Apakah Alvin Lim berhasil memulihkan kerugian kliennya ataukah Lukas yang berhasil melepaskan kliennya dari tahanan nantinya ya? Kita lihat apakah dia berhasil menghentikan meng-SP3 laporan polisi ini, teman-teman ya. Kita lihat menurut teman-teman gimana? Coba dong tolong komentar ya teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah tahu di sini ya dan sebagai penutup saya cuma mau memberikan himbauan kepada teman-teman ya. Zaman berubah, teman-teman, masyarakat sekalian. Zaman dulu memang orang bisa sering menang dengan suap nyuap ya. Kita lihat bagaimana kiprah Alvin Lim lawan Indosuria waktu itu ya. Indosuria dibantu oleh JG, Siandi Surya ya. JG itu lawyer keren loh, lawyer apa mahal ya. Dan dia berhasil teman-teman melepaskan 2 kali. Hendy Surya lepas, waktu di polisi lepas. Tapi teman-teman lihat, ketika dia lepas di polisi, gua tendang lagi masuk teman-teman ya. Dengan laporan polisi lain itu ya. Saya pakai jurus no violence no justice teman-teman. No suap-suap. Masuklah itu Hendy Surya ya. Di pengadilan, lepas lagi dia di pengadilan teman-teman. Saya bikin LP lagi 0204, masuk lagi 2 minggu kemudian saya Surya ditangkap lagi teman-teman ya. Sekali lagi no suap-suap. Saya teriak-teriak aja, demo aja di depan istana ya. Jadi teman-teman, alhasil sekarang Hendy Surya 18 tahun penjara. Ya. 18 tahun penjara investasi bodong ya. Dan kasus UOB Kahyan tidak jauh berbeda dari situ. Ya, sama-sama dia menawarkan menghimpun dana masyarakat sama, bohongin klien sama, duitnya nggak balik sama di situ teman-teman ya. Dan ini dilakukan oleh bank-bank besar atau institusi besar juga sama. Lawyernya juga sama-sama lawyer yang memang spesialis pembela koruptor. Ya, di situ nggak ada yang salah dengan pembela koruptor. Bukan sesuatu yang jelek, karena memang koruptor juga perlu dibela, koruptor juga perlu yang namanya pengacara teman-teman, dan bebas memang pengacara boleh membela koruptor ya. Tetapi teman-teman bisa lihat bagaimana nasibnya kalau kita main kalau ya. Kalau Hendy Surya itu kemarin ini nyuap banyak, dia bisa lepas di PN, dia bisa lepas di kepolisian ya. Biasanya teman-teman ya, biasanya kalau lepas di kepolisian itu nyogok, itu nyuap teman-teman. Dan suapnya nggak mungkin kecil, suapnya pasti gede, nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, nggak mungkin, bisa ratusan miliar teman-teman, bisa triliunan, karena dia ngerampoknya 106 triliun teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau dia lepas di polisi dia bayar,
masuk lagi penjara kan sia-sia. Di pengadilan negeri suap lagi terus, masuk lagi ke penjara. Kan sia-sia teman-teman ya di situ. Kalau dia nyuap, kita menduga-duga aja. Maksudnya kita bermain jikalau ya. Jadi jikalau itu terjadi kan sia-sia tuh. Nah, jadi teman-teman, masyarakat sekalian, perusahaan-perusahaan, bank-bank besar, koruptor-koruptor, saya ingatkan kalian ya. Jika Anda ada yang terkena kasus korupsi atau kasus investasi bodong, kerugian masyarakat, dan Anda secara nyata suwe nih lagi sial, berhadapannya sama LQ Indonesia Law Firm ya. Terus kalian mau memakai lawyer koruptor tersebut, keep it in mind teman-teman. Keep it in mind. Saya akan hajar habis kalian. Ya, saya akan hajar habis kalian. Saya akan pretelin, saya akan bongkar. Kalian lihat nih kayak UOB ya. Setiap minggu saya kasih konten, saya hajar dang deng. Saya hancurin kalian. Ya. Karena kenapa? Saya akan melakukan itu sesuai dengan kemampuan saya dan yang diperbolehkan oleh hukum. Ya, karena jurus saya no viral no justice, yaitu jurus membroadcasting diatur oleh undang-undang. Ada kebebasan pendapat dan ada undang-undang pers, teman-teman ya. Jadi asal teman-teman tahu, berapapun banyaknya duit lu mau berusaha nyogok sewa oknum lawyer koruptor, oknum ya saya sebut sekali lagi, Anda menyewa oknum lawyer koruptor siapapun itu, saya akan pretelin. Ya. Apalagi Lukas sama JG. Lukas sama JG itu masuk dalam daftar blacklist saya. Ya. Jadi kalau ada klien yang menggunakan jasanya mereka, no damai. Fight. Ya, ngerti ya? Saya akan lakukan itu sampai salah satu dari mereka datang ke kantor saya dan minta maaf kepada saya. Jadi jika Lukas atau Junifer Girsang tidak datang sendiri ke kantor saya dan minta maaf, kita akan perang. Saya nggak takut. Saya nggak takut lo mau yang satu ketua organisasi kepailitan dan yang satu lo ketua organisasi pradi, gua kagak takut. Ya gua kasih tahu lagi, gua kagak takut. Gua udah bilang gua kagak takut manusia manapun. Ya, 9 naga aja gua lawan, jenderal bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 aja gua lawan kok. Apalagi ini cuma pengacara yang gak jelas ya. Yang gua gak kenal kayak begitu. Yang satu apalagi pengacara kacung bokap gua. Dulunya disuruh-suruh. Sana sini ya. Nyari duit tergantung sama keluarga gua. Ya, hidupnya tergantung dari bokap gua. Tergantung dari keluarga gua. Ya. Jadi gua gak takut yang kayak begituan. Jadi kalau mereka gak minta maaf, ya selama kita ada klien, gua nanganin A, lu nanganin B, A sama B berantem di sini, no damai, kita lanjut terus saja. Kita lanjut terus. Ya. Kita lihat siapa yang menang. Siapa yang menang? Kalau Indosuria waktu itu gue yang menang, sekarang kita akan lihat di kasus Yobi ini, ya. Kasus Yobi ini Alvin melawan Lukas dan melawan JG. Karena Lukas membantu Yobi dan JG membantu si JJ, ya, Junior Yanto di situ. Ya. Jadi dua orang ini, dua pihak yang diduga menipu klien saya ini sudah kita laporkan ke polisi, ya, dibantu oleh dua pengacara ini. Kita lihat siapa yang menang. Dua pengacara kondang ini atau Alvin Lim, teman-teman. Oke, kita bertanding dengan sehat, kita bertanding dengan strategi, kita bertanding dengan ilmu hukum, ya, teman-teman ya. Tolong awasi teman-teman, ya, masyarakat sekalian, awasi, terutama pergerakan di Polda Metro Jaya. Jika ada suap-suap, ya, masuk ke sana, suap-suap masuk, ya, duit masuk untuk menyuap, tolong dipantau teman-teman ya. Dan saya harapkan mereka yang paling pintar jago-jago nyuap suatu saat pasti akan jatuh pula. Ya. Dan saya ingatkan kepada perusahaan-perusahaan besar,
ya kepada bos-bos gede yang suka nipu duit masyarakat, ya sehebat apapun Anda memakai lawyer, kondang yang harganya mahal sekalipun, suatu saat namanya tupai, pandai melompat akan jatuh juga. Hal yang sama, sepandai-pandainya oknum lawyer menyuap akan ketangkap juga, ya. Kita tadi sudah baca di situ, sudah baca. Ada yang lagi ditungguin sama KPK, ya. Ada yang lagi ditunggu sama KPK, ya. Jadi Surya Darmaji, kalau Anda dengar kata-kata saya, Surya Darmadi, ingat waktu itu lu sama gua sama-sama di lapas Cipinang, ya. Kan lu ditemuin sama si Lukas. Lukas datang, ya, jenguk lu. Mau ngambil kuasa dari lu. Ya, hati-hati. Hati-hati, lu udah kena KPK, lu udah masuk satu, ya. Surya Darmadi, lu udah divonis sama KPK. Kalau lu memakai pengacara yang pakai suap lagi, kena lagi, ya sudah. Wassalam. Takutnya, ya, saya cuma bicara sebagai teman mengingatkan. Takutnya nanti lu mampus di penjara, bos. Lu udah tua, ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jadi Anda sudah tahu kali ini perbedaan antara lawyer pembela masyarakat dan lawyer pembela koruptor. Dalam fight UOB ini saya akan terus tayangkan biar menjadi masyarakat bisa melihat. Inilah salah satu contoh cara penanganan Alvin menangani dan bagaimana hasilnya, bisa menang atau tidak, ya. Silakan teman-teman yang mau berkomentar, silakan komentar biar kita bikin ini rame, ya, dan teman-teman sambil menonton juga sambil belajar hukum, ya, supaya kalian cerdas hukum, ya. Saya berharap kalau saya sudah tidak ada pun akan ada penerus-penerus berikutnya seperti anak saya dan nanti anaknya cucu saya lagi di situ, ya, agar supaya Indonesia ini bisa mendapatkan proses hukum, penanganan hukum yang benar, keadilan ada, dan salam cerdas hukum.